ثبتوا أقدامكم في البس FM التثقيف وتطمين. Oke, komponen dalam sebuah SOP. Nah, ya stasiun ID-nya, kemudian audience call ya, kemudian ada yang namanya tagline-nya. Nah, ini ya. Kemudian ada lagi yang namanya jingle. Oke, jingle ya, ini penting sekali. Walaupun nanti dikarenakan di radio-radio ya, itu juga selain jingle, ada lagi namanya bridging. Memang ada yang lebih spesifik. Cuma secara umum jingle ini harus ada. Jadi jingle itu bisa kita artikan sebenarnya tidak hanya dikenal oleh radio ya. Kalau misalnya sering-sering ada kompetisi pembuatan jingle dari satu produk supaya dia lebih dikenal gitu kan. Nah, di radio juga harus ada yang namanya jingle ini, ya? Gitu ya. Nah, jingle ini kan bisa diartikan sebagai gabungan musik dan kata ya, musik dan kata yang mengidentifikasi keberadaan sebuah stasiun radio. Jadi kombinasi antara musiknya Musik ada, dan katanya kata-kata. ada. Kita juga punya jingle ya. Misalnya LLL Bus gitu ya. LLL Bus. Ya, bukan LL Wardah gitu ya. Ya, digaya bahasakan begitu. Kemudian ada kata-kata lain lagi yang artinya dengan pembuatan jingle orang akan gampang mengenali kalau setiap kali penyebutan Elbas nih, gitu ya. Selain stasiun ID tadi, audience call-nya, kemudian tagline-nya, menjadi satu paket lagi dengan jingle-nya. Jadi setiap kali misal begini, apa gunanya komponen ini? Misal orang lagi mendengar, kemudian dia lagi mendengar, pada saat itu sedang ada lagu kan, gitu. Sedang ini radio apa sih gitu ya, radio apa nih? Begitu selesai lagu, masuk nih Elbas 97.6 FM setia di udara, misalnya indah di hati. Atau misalnya masuk LL, udah, ini orang udah tahu nih Elbas nih. Begitu sudah mendengar pangkal jingle saja orang udah tahu Elbas, ini Elbas ya, gitu ya. Ini Elbas nih. Nah, jadi itu akan menjadi identitas yang akan diingat-ingat oleh pendengar dan menjadi brand image juga. Terus mungkin menjadi keasikan tersendiri ya, kayaknya enak ya dengar jinglenya itu, yang menjadi sesuatu paketan yang asik dan diingat-ingat terus gitu ya. Sama kayak misalnya kita pernah mendengar ada jingle, maaf ya, misalnya dari tenanan gitu ya, misalnya gitu ya. Ini tidak iklan ya. Nah, itu kan dengan orang meniru, karena enak orang akan meniru. Jadi kemudian akan melahirkan sikap spontan yang akan menguntungkan dari produsen dari jingle itu sendiri. Kan gitu, di mana-mana kalau ketemu dengar radio nggak? Dengar tuh LLL misalnya gitu. Nah, semakin asik kita membuat jingle, semakin bagus, maka ya akan semakin bisa ditangkap enak juga oleh pendengar. Dan kita juga punya jingle ya. Jingle kita tadi kalau di Arkastia ataupun para pendengar mendengarkan podcast kita ini kan di awal sebelum pembukaan kan udah ada jingle kita ya, Mem. Ini perlu dikuiskan nih ya, ada jinglenya apa tuh bunyinya, mungkin ya. Gitu Nyimak apa enggak nih podcast Elbas ya? Sadar nggak kalau di awal kita selalu melampirkan jingle. Nah, gitu ya. Dalam format siaran kita. Jadi itu tadi ya, penambah menjadi nilai tambah gitu ya. Brand image, banyak tuh fungsi dari apa istilahnya itu SOP tadi ya. Standar yang harus dimiliki oleh sebuah radio gitu. Nah, kemudian ada lagi tuh yang namanya, dan jingle ini juga bisa menjadi sebagai jeda gitu ya, atau selingan, variasi juga. Jadi kalau bosan suara penyiar ya masukin jingle gitu kan. Tentu nanti bagaimana sistem pengoperasiannya harus disesuaikan dengan standar radio masing-masing. Misal di kita di Elbas, apa fungsi jingle? Jingle itu nanti ada jingle untuk di awal pembuka siaran misalnya, masuk. Nanti ada lagi kalau setelah 2 lagu harus ada jingle dulu sebelum penyiar masuk itu ya. Sudah menjadi SOP dari sebuah stasiun radio yang harus dipatuhi, dan itu harus seragam. Jangan diobok-obok misalnya tuh penyiar seenaknya aja. Jadi kalau 2 ya 2, jangan 3 misalnya. Kalau 3 udah nggak boleh masuk jingle. Nah, jadi gunanya selain memang untuk jeda atau selingan dan sejenisnya, harus ada peraturan mainnya juga. Kapan itu diputar gitu, kapan itu harus diudarakan. Nah, itu ya. Dan untuk penyiar-penyiar yang mungkin juga ada yang baru kan di Elbas, itu ya, karena kadang-kadang penyiar ini juga banyak yang otodidak ya, yang memang kalau KPI ini kan keren nih, maksudnya keren ya, bukan berarti yang bukan KPI nggak keren ya. Artinya mereka
ketika melangkah ke dunia siaran, mereka udah ada basic ilmu gitu. Oh, jingle tahu nggak? Nanti tinggal dia menyesuaikan. Oh, ini jingle radio kalau dia bekerja di stasiun radio. Oh, ini jingle radionya ini. Ini jingle radionya ini gitu ya. Kemudian ada dua lagi yang namanya di sini perlu diperkenalkan adalah traffic lock ya, sama format clock. Ini kita mau jeda dulu atau kita jeda dulu ya, Mem ya. Kita lanjut biar penasaran ya. Benar juga. Tadi kita sudah bahas tentang sedikit tentang item-item yang ada di SOP ya, itu secara umum saja ya, Mem ya. Iya. Secara umum, tetapi kalau balik lagi ke radio itu ada sebenarnya ada SOP tersendiri ya, gunanya untuk membuat ciri khas. Iya, ya. betul sekali. Brand image ciri gitu khas ya. Oke. Tadi sudah kita bahas bersama narasumber kita. Tadi SOP itu ada stasiun ID, ada audience call, ada tagline, jingle. Nah, kepada narasumber kita Mem Wardani, apakah masih ada nih tentang SOP? Iya. Oke, masih ada ya. Ini memang pokoknya penting sekali ya. Semuanya penting ini ya, menjadi satu ramuan. Nah, gitu ya. Kalau tadi sudah ada dibahas stasiun ID, stasiun call ya, kemudian tagline ya, dan jingle juga. Jingle ya. Kemudian ada istilah lagi ini rekan setia podcast ya, podcast Elbas ini ada yang namanya traffic lock gitu ya. Traffic lock ya. Nah, traffic itu kan artinya lalu lintas ya. Warawiri kan gitu. Makanya kalau traffic light, lampu lalu lintas identik harusnya traffic kalau bahasa anak muda, harusnya traffic banget hari ini gitu, kayak padat gitu ya, kesana kemari ya. Nah, ini ada istilahnya namanya traffic lock. Itu kalau kita artikan rincian lebih ke kaitannya dengan pemutaran iklan ya. Rincian pemutaran iklan pada setiap acara dalam penyiaran radio. Ya, itu ada rinciannya namanya traffic lock. Nah, traffic lock ini kalau idealnya lagi, kalau sebuah radio yang standar itu ya, yang memang job deskripsinya ada yang bernama music director, MD gitu ya. Nah, traffic lock ini memang biasanya dari MD ini ya, music director. Music director tadi ya. Yang isinya itu adalah tentang nomor order. Jadi ada iklan masuk nih, nomor order berapa, kode materinya apa, produknya apa, pemutaran iklan, kemudian frekuensinya berapa kali putar begitu ya. Kemudian keterangan durasi, tarif, rincian dalam 1 bulan dan juga jumlahnya. Nah, dibuat dalam bentuk log gitu ya. Jadi kolom-kolom seperti itu ya. Nah, traffic log ini juga merupakan kalau dulu saya pernah bersiaran memang menjadi bukti siar ya, selama perjanjian penayangan iklan dan diberikan kepada klien dan merangkap untuk diarsipkan di music director. Jadi ini menjadi bukti ketika kita ada tawaran iklan dari pihak luar. Mungkin kalau sekarang sudah bisa lebih canggih ya. Kalau dulu memang dicatat di dalam bentuk manual ya, Adrian. Jadi gitu misal ya, ini ada iklan masuk ya, ada nomor order berapa, terus iklan ini setelah diformat harus diputarkan 2 kali sehari misalnya ya. 2 kali sehari di program apa, jadi di jam berapa. Nah, misalnya di jam 10 sampai jam 11, kemudian di jam 1 sampai jam 2. Nah, gunanya log itu ya, penyiar nanti bertugas memutarkan dan mencatatkan menit keberapa iklan itu diputar. Dan itu gitu ya, menjadi bukti kepada pihak klien itu tadi bahwa ini sudah diputar loh di jam ini menit kesekian gitu. Dan itu biasanya memang ditulis tangan, jadi menjadi original, benar-benar original. Mungkin suatu saat kalau ada komplain ya, kalau ada komplain dan pencocokan, oh benar nih radio ini nggak bohong, saya memang dengarkan, mana tahu si klien itu mungkin memang dia rajin kontrol ya, iklan saya diputar nggak gitu ya. Terus pada saat karena dia sudah tahu perjanjiannya diputar di jam 10 sampai jam 11 dan satu lagi di jam lain, biasanya klien akan nyimak di jam itu. Coba deh cek, coba kamu pantau diputar nggak sama radio itu di jam 11 sampai diputar di menit kesekian. Begitu log itu disampaikan sebagai bukti sudah diputarkan, matching. Walaupun mungkin ada juga yang tidak terlalu memperhatikan. Yang penting udahlah diputar, diputar, dia juga nggak peduli mau menit keberapa. Tapi ini kalau didisiplinkan ya menjadi bukti yang otentik ya, menjadi bukti yang baik. Walaupun sekarang mungkin bisa digantikan dengan komputer kan gitu ya, pengetikan komputer diketik ulang di menit keberapa diputar iklan itu gitu ya. Walaupun mungkin ada juga ya yang memang ya maaf bisa dimodifikasi ya, Mem. Di jam berapa tadi ya gitu ya. Hari buat aja lah 10.50 misalnya. Yang penting dia rentan waktu itu ya, Mem. Waktu itu misalnya.
Oke, walaupun nggak pas-pas benar ya. Oke, Nah, itu namanya traffic lock, berkaitan dengan lalu lintas iklan ya. Gitu. Iya. Satu lagi yang penting ini adalah format clock ya. Oke, format clock. Nah, ini yang rasanya memang masih sangat penting. Dulu kita juga pernah ada format clock ini memang ditempelkan di sini di dalam ruang siaran. Jadi perputaran dalam 1 jam bersiaran gitu kan. Clock itu jam artinya ya. Format jam. Jadi dalam 1 Dangdut Elbas Mania. Don't kill the boy, Brave Benoit said. Dito, ayo TV-nya dimatiin sayang. Bentar Rahma, nanggung nih, filmnya belum kelar. Loh, terus kapan belajarnya kalau nonton TV terus? Bentar lagi deh Mah. Ya, please. Katanya PR-nya banyak. Mana bisa belajar sambil nonton TV? Lagian mahal tahu listriknya. Ya deh Mah. Nah, gitu dong. Itu baru anak mama. Tapi kalau belajar sambil dengerin radio, bisa kan Mah? Yuk, hemat listrik, matikan TV, nyalakan radio.